Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dalam kegiatan Morning Assembly Kamis 9 September 2021. Untuk materi Morning Assembly hari ini adalah Outdoor Learning Activity di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Madiun. Untuk petugas Morning Assembly hari ini adalah siswa kelas 5. Mari anak-anak kita menyimak video Outdoor Learning Activity di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Madiun. Semoga video bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Morning Assembly berikutnya. Bye-bye. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji siswa. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah. 4. Patuh serta taat kepada guru dan orang tua. 5. Saling menghormati dan menghargai seluruh teman. 6. Disiplin, jujur, dan tanggung jawab. 7. Menjaga kerapian dalam berpakaian, serta sopan santun dalam setiap ucapan dan perbuatan. 8. Menjaga keindahan dan kerapian di lingkungan sekolah. 9. Belajar dengan tekun, serta bersemangat tinggi untuk meraih prestasi. 10. Menjaga nama baik sekolah. Study, let's pray together. Pray begin. Dear God, thank you for this beautiful day. Please guide us to understand all the lesson. Teach us to be kind to each other. Amen. High five rule. Rule number 1. Follow direction nicely. Rule number 2. Raise your hand to speak. Rule number 3. Put your hands on the table. Rule number 4. Listen when your teacher is talking. Rule number 5. Make your dear teacher happy. Terima kasih.
outdoor activity atau yang biasa kita sebut dengan kunjungan belajar di instansi pemerintahan. Nah, pada pagi hari ini kita berdua berada di kantor pemadam kebakaran Kota Madiun. Nah, untuk anak-anak semua pasti sudah tidak asing lagi kan dengan bapak-bapak yang memakai baju oranye dan juga mobil berwarna merah. Nah, ya Bu Mega ya, kalau pada tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi ini kita pastikan berkunjung bersama anak-anak semua. Tetapi pada saat pandemi ini kita sudah 2 tahun mengadakan kunjungan belajar secara online. Nah, untuk saat ini bolehlah ya Miss Mega ya, kita akan melihat juga di belakang kita ini sudah ada beberapa peralatan pemadam kebakaran. Nah, untuk anak-anak yang masih penasaran sekali ya Bu Mega ya, dari tugas pemadam kebakaran atau apa fungsi dari peralatan yang ada di belakang kita. Nah, anak-anak semua bisa ikuti Miss Mega, Miss Mira dan juga para tim pemadam kebakaran Kota Madiun. Betul sekali, jangan kemana-mana, mari kita simak bersama-sama. Nah anak-anak, hari ini kita sudah bersama bapak-bapak petugas pemadam kebakaran. Nah, kita berkenalan dulu dengan bapak-bapak yang ada di sini. Nah, selain itu anak-anak pastinya juga penasaran, apa sajakah tugas pemadam kebakaran? Apakah hanya memadamkan kebakaran ataukah ada tugas yang lain? Monggo Bapak. Halo anak-anak, selamat pagi. Sampai berjumpa lagi dengan kami dari petugas pemadam kebakaran Kota Madiun. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Alino Pandu Wicaksono, bisa dipanggil Pandu, dan sebelah kiri saya ada Mas Eko TB, sebelah kanan saya ada Mas Yudis. Nah, beliau semua adalah firefighter atau dan operator. Ini kalau saya adalah firefighter dan rescue. Berarti ini Mas TB tugasnya kalau di lapangan adalah sebagai seorang operator dan firefighter. Nah, untuk yang sebelah Mas Yudis adalah firefighter dan rescue, sama seperti kakak. Oke, nah tugas-tugas sebagai seorang pemadam kebakaran Ibu bukan hanya memadamkan api saja. Nah, juga kita mengadakan sekarang pemadam kebakaran itu berganti nama. Namanya adalah pemadam kebakaran dan penyelamatan. Nah, jadi tidak hanya memadamkan api saja, tapi juga melakukan penyelamatan atau evakuasi. Entah itu animal rescue, entah itu people rescue, ataupun kita mengadakan evakuasi kendaraan juga. All semuanya. Nah, kebetulan di Kota Madiun kita sudah melaksanakan animal rescue, people rescue, dan kalau ada bencana alam kita juga turun serta untuk membantu untuk warga-warga yang kesusahan, mungkin dari suplai air bersih, mungkin kita untuk evakuasi orang yang terjebak dan lain sebagainya. Begitu Bu, masalahnya untuk Kota Madiun kita masih kompleksnya dengan hanya kebakaran dan banjir sama animal rescue lah. Nah, untuk yang lain-lain mungkin kedepannya kita sudah disiapkan. Oke, itu terima kasih adik-adik. Oke, baik. Nah, itu adik-adik semua tugasnya kompleks sekali, bahwa tugas para pemadam kebakaran Bapak-bapak ini adalah luar biasa. Jadi bukan hanya memadamkan kebakaran, tetapi juga banyak sekali hal yang harus dilakukan, bahkan suatu pertolongan. Jadi untuk adik-adik semua, jika memang ada suatu hal kesulitan, jadi perlu pertolongan atau bantuan, boleh menghubungi dari nomor 482255. Oke. Seperti itu. Mungkin kita tambah karena mungkin pakai HP ya Ibu ya. Ya, berarti depannya harus ada kodenya 0351 482255. Ataupun kita di Kota Madiun juga sekarang sudah ada namanya call center Ibu. Call center kita adalah 112. Jadi ada laporan entah itu pun gangguan ataupun bencana ataupun butuh pertolongan ambulan, kita bisa telepon di 112. Di situ kompleks ada dinas kesehatan, ada satpol pp, pemadam kebakaran, TNI, Polri, ada semua. Ataupun juga dinas PU, mungkin ada, ataupun ada pohon tumbang. Nah, di situ juga ada BPBD. Nah, banyak, semuanya ada. Kita juga masuk di dalam satu ranah tentang kebencanaan, ada di situ semua. Itu Ibu. Iya.
Begitu. Jadi anak-anak sudah jelas semua dari penjelasan Bapak Pandu. Nah, untuk itu anak-anak saat ini mungkin anak-anak juga masih penasaran juga. Bapak-bapak ini tugasnya begitu luar biasa. Nah, barangkali juga ada pasti peralatan-peralatan yang dipakai atau perlengkapan yang dipakai oleh bapak-bapak pada saat bertugas. Nah, mungkin kita juga bisa mendengarkan penjelasan dan juga memberikan contoh ya. Anak-anak juga pasti juga penasaran. Boleh Bapak untuk dicontohkan untuk perlengkapan apa saja yang dibutuhkan pada saat melakukan tugas. Oke, terima kasih. Habis ini kita akan melihat semuanya perlengkapan-perlengkapan tentang apa saja sih yang kita bawa pada waktu penanganan semua, mungkin bencana, kebakaran atau animal rescue. Ya, adik-adik terus saksikan kita akan lihat perlengkapan apa yang sih wajib kita pakai yang akan kita untuk pakai bila mana penanganan suatu bencana maupun kebakaran. Nah, apa saja sih seorang pemadam kebakaran? Kita nggak hanya pakai baju ini aja loh ya. Kita nggak pakai baju biasa, karena apa yang kita hadapi adalah mungkin api, binatang-binatang buas, ataupun kita ada zat-zat udara kita yang beracun yang kita masukin. Jadi kita harus punya namanya safety atau keamanan untuk diri kita sendiri. Jadi sebelum kita melaksanakan suatu tindakan, kita harus mengamankan diri kita sendiri, Bu. Jadi nggak langsung kita seperti Superman yang tanpa apa-apa ya. Kita bukan Superman karena yang bisa kuat apa-apa, tapi kita adalah seorang manusia juga. Nah, jadi kita harus punya safety atau pengamanan diri kita sendiri dulu. Pertama, untuk pada waktu pemadaman kebakaran, kita ada namanya baju tahan panas dan juga ada baju tahan api. Beda antara baju panas itu hanya bisa menahan panasnya api. Nah, kalau baju tahan api itu dia mengamankan pada waktu kita masuk dalam kobaran api. Seperti ini contohnya. Nah, contohnya sini ya. Sini. Ini adalah baju tahan api. Ya, dia bisa masuk dalam kobaran api cuma dengan api ada jangka waktunya, Ibu. Berapa lama Bapak? Jangka waktunya maksimal adalah 10 menit. 10 menit aja? Hanya maksimal 10 menit. Nah, kenapa Pak? Kok bisa seperti itu? Nah, ini adalah terbuat dari satu. Bahannya adalah aluminium foil. Aluminium foil. Bahan luarnya dia dibakar. Nah, sendiri sifatnya aluminium tidak bisa dibakar. Betul. Nah, di baliknya adalah ada kain penyerap panas. Nah, namanya dari Dacron sama Kevlar. Tapi hanya bertahan cuma hanya 10 menit. Setelah itu ya namanya kita kayak dipanggang ya Bu ya. Nanti jadi kita mateng di dalamnya. Ya. Ini hanya untuk penyelamatan, mengambil orang yang ada di dalam ataupun barang-barang penting yang sangat data penting yang harus kita ambil, inilah tempat. Nah, yang kedua adalah baju tahan panas, Ibu. Ya, sebelahnya ini adalah baju tahan panas. Nah, ini baju tahan panas ini kita hanya melindungi kita dari hawa panas dari yang disebabkan api. Nah, jarak rentangnya kita bisa atur kita diri sih. Kalau kita sudah merasa panas banget, kita sudah merasakan, kita mundur. Ya, karena apa? Kita bisa memadamkan api dengan dari jarak jauh. Nah, cuma ini hanya untuk melindungi diri kita, untuk safety kita bila mana kita mungkin ada percikan api atau percikan panas yang kelempar ke kita, mengenai kita ini nggak sampai bolong. Dan bahan-bahan ini ada 3 lapis bahan ini. Satu, ini adalah Nomex, kain Nomex Armet. Dan ada pelapis nyamannya flame resistant. Nah, ini juga water resistant. Cuma hanya pelapis saja. Nah, seperti kita kayak jaket tahan air gitu lah. Juga sama. Terus di keduanya adalah lapisan kedua ada Kevlar. Lapisan kedua Kevlar itu untuk menahan panas. Nah, ini yang dalam ini adalah, ini antiseptiknya di dalam ini untuk menyerap keringat. Ini dari karbon. Nah, ini kain dalamnya ini adalah dari karbon. Nanti untuk menyerap keringat kita dan untuk dari panas tubuh kita, tidak sampai kita di dalam kayak seperti sauna itu. Menyerap keringat kita juga menahan panas tubuh kita. Biar enggak terlalu panas di dalam. Nah, itu
atas bawah jumpsuitnya. Terus keduanya adalah ini, jangan lupa sepatu. Nah, Sepatunya ada 2 macam ya? ada 2 macam. Ini untuk sepatu untuk pada waktu pemadaman. Ini sepatu untuk rescue. Nah, penyelamatan ini. Ini untuk penyelamatan. Ya. Kalau di sini yang untuk tahan api ada sendiri, sepatunya sama juga dari aluminium foil juga sama ini. Ya, ini sepatunya. Ini sepatunya kayak baju astronot ya Ibu ya. Kayak baju astronot kalau kita mau pergi ke bulan ya. Berarti Ya. sepasang ya Bapak ya? Sepasang, ini adalah satu pasang beserta sarung tangannya juga sama. Betul. Sarung tangannya. Nah, ini juga sama Ibu. Untuk sarung tangan pemadaman, ini kita biasanya pakai menggunakan ini. Nah, untuk sarung tangan untuk rescue kita menggunakan ini. Kenapa kok beda-beda? Nah, Perbedaannya di mana Bapak? perbedaannya adalah ini juga tahan api, juga tahan sengatan dan tahan benda tajam. Nah, bila mana kita harus ambil orang atau kita memindahkan barang yang panas, kita masih aman. Ataupun ada pecahan kaca ataupun benda-benda dari besi. Nah, itu kita masih aman menggunakannya. Begitu. Kita buat ini adalah untuk penyelamatan. Dan ini adalah tali penyelamat. Nah, ini adalah tali hidup kita kalau kita ada berada di tempat ketinggian. Dan ini juga penerangan wajib. Nah, kalau kita mau ngambil hewan-hewan buas, reptil-reptil buas, inilah namanya grab stick. Ini biasanya hewannya apa ya Pak? Satu, ini ada seperti hewan reptil, ular, biawak, kita pakai ini. Untuk mungkin untuk kucing dan lain sebagainya nggak pakai ini. Nah, pakai karung cukup. Ya. Mungkin kalau ada pertanyaan dari anak-anak, Miss kalau pakai lebah, kalau yang mau Ngambil lebah. ambil lebah betul. Ya, pertanyaan yang bagus. Kita seragamnya juga berbeda, Ibu. Nah, bajunya adalah ini. Ya, ini terbuat dari dakron. Ya, dan Kevlar juga sama. Di dalamnya juga ada namanya baju serat untuk penghangat ya. Dia untuk apa? Ada busanya juga. Ini ditembus sama itu yang namanya lebah itu nggak bisa. Nah, helmnya juga khusus. Nah, ini. Nah, helmnya juga sama. Kita sama seperti punyanya nih aluminium foil. Nah, tapi dia juga nggak terlalu panas Ibu karena memang untuk pengambilan evakuasi sarang tawon, apalagi sekarang pas tawon yang gede-gede itu, yang besar-besar itu ya itu kita khusus ini adalah kita untuk seragamnya. Berarti tahan sengatan ya Bapak? Iya, tahan sengatan karena harus. Nah, untuk itu tahan sengatan juga sama kita bisa pakai ini. Dia juga sama, pakai ini juga bisa tahan sengatan. Sarung tangannya, sepatunya pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini boleh. Dan yang terakhir adalah ini. Helm ini wajib. Helm ini wajib kita pakai. Karena apa? Untuk bila mana ada benda yang jatuh dari atas, kita masih aman dan safety juga. Safety-nya berarti nomor 1 ya Bapak? Betul, ini nomor 1 adalah keamanan diri kita adalah nomor 1. Jadi kita menolong bukan yang ditolong gitu. Intinya adalah seorang penolong atau seorang rescuer adalah tolonglah diri kita sendiri, jangan sampai diri kita ditolong orang lain. Oke, sekian Ibu. Ya, baik. Anak-anak itu tadi penjelasan dari Bapak Pandu. Nah, selanjutnya mari kita simak kendaraan ya Bapak ya, kendaraan yang biasa digunakan dalam penyelamatan memadamkan kebakaran. Mari kita simak lagi ya. Jangan kemana-mana anak-anak. Dadah. Oke anak-anak, baik kita berjumpa lagi. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang mobil pemadam kebakaran ya dari belakang kita. Nah, tadi anak-anak sudah mengerti dan menjelaskan tentang peralatan pemadam kebakaran. Nah, sekarang ini dengan Bapak Eko mobil pemadam kebakaran. Ya, selamat pagi anak-anak. Saya Eko. Apa aja yang ada di dalam mobil pemadam kebakaran ini? Alat-alatnya dan keperluannya itu apa? Mari kita lihat.
2,5. Ini gunanya untuk air yang pertama. Jadi setelah ini ditancapkan di unit sama ini nozzle. Ini senjatanya pemadam. Kalau di angkatan bersenjata tembak. Kalau ini tembaknya pemadam kebakaran. Namanya nozzle gun. Terus ada lagi linggis. Ini untuk membuka pintu, menyongkel pintu bisa. Berarti saat ada pemadam kebakaran seumpama minta pertolongan untuk memadamkan api, jadi mobil ini berasal Ya. dengan persiapan perlengkapan yang sudah ada di dalamnya ini Ya. ya. Terus sekarang mobil ini ada banyak. Jadi ini untuk rescue juga ada talinya. Terus kapak. Ini remote ini untuk yang penembak yang di atas, nozzle yang di atas. Sudah canggih mobil ini. Jadi anak-anak ini nanti perlengkapan yang sudah Bapak Eko sampaikan kepada anak-anak. Jadi ada tali, ada kapak, ada linggis, ada juga untuk penyemprot ya Bapak. Jadi lengkap sekali ya anak-anak. Jadi kalau ada suatu butuh pertolongan mobil berangkat, semua perlengkapan sudah ada di dalam mobil ini. Terus kita lanjut. Nah, di sini mesin untuk menembaknya. Mesin penembaknya di sini. Jadi selang yang 2,5 tadi masuknya di sini. Di sini dulu. Baru air dibuka. Ada yang ingin tahu berapa kapasitasnya air di Iya, mobil boleh, ini? boleh. Kapasitas mobil ini 3.500 liter, 3.500 liter. 3.500 liter air. Terus ada lagi ini yang namanya bridging. Jadi ini untuk menyambung yang kecil. Jadi tadi ada yang 2,5, selang yang 2,5 tadi masuk sini kan yang 2,5. Kalau jangkauannya kita kurang, kita pakai yang selang 1,5. Jadi dicabang di sini, disambung di sini. Ya, selangnya dari karet. Jadi ini beda ya Bapak ya, untuk bahannya sendiri selangnya itu sudah beda ya? Ya, selang Selang ada sama selang yang biasa. 2 jenis. Dua jenis. Kalau selang yang kita gunakan karet, lebih elastis, lebih enak. Ini anak-anak beda ya dengan selang-selang yang ada di rumah. Jadi ini selang untuk pemadam kebakaran khusus. Jadi perlengkapan pemadam kebakaran memang diperlengkapi dengan sedemikian rupa, dengan sebaik mungkin, karena memang untuk tujuannya penyelamatan ya anak-anak. Terus kita lanjut lagi ke alat sini. Ini ada tas P3K. Jadi kalau ada di dalam kebakaran ada korban, kita juga bisa membantu. Di samping itu kita juga di backup sama tim dari ambulan yang biasanya dari Puskesmas dan PMI. Terus ada lagi namanya breathing apparatus. Nih, breathing apparatus ini kita gunakan untuk masuk ke dalam ruangan yang banyak asapnya. Jadi untuk oksigen kita, ya gendong. Untuk menolong orang, untuk pemadaman juga bisa. Kalau ini isinya 300 bar, 300 angin, isinya angin. Beratnya ini sampai 15 kilo, 15 kilo. Terus ini kompresor. Kompresor ini gunanya untuk menyalakan lampu yang di belakang itu, sama untuk menaikkan apa? Untuk mengisi ini. Jadi mainnya semua itu angin yang naik lampu itu. Dan ini semua alat-alat yang ada di dalam mobil pemadam kebakaran. Semoga bermanfaat untuk adik-adik, bisa
motivasi. Ya, oke, baik anak-anak. Jadi sudah dijelaskan dengan Pak Eko peralatan-peralatan apa saja yang ada dalam mobil pemadam kebakaran. Jadi satu mobil ini kalau ada suatu hal kecelakaan butuh pertolongan bantuan satu mobil berangkat sudah beberapa peralatan yang sudah siap dalamnya. Termasuk juga P3K ini. Nah, P3K ini juga penting sekali. Jadi semuanya sudah diperlengkapi sedemikian rupa agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Baik, oke, terima kasih anak-anak. Untuk selanjutnya kita juga akan mengenal lebih jauh lagi untuk mobil rescue-nya ya. Tetap ikuti kami. Nah, kita bertemu lagi dengan Bapak Pandu. Nah, Bapak Pandu, ini anak-anak mungkin bertanya, armada yang digunakan untuk memadamkan api apakah hanya satu jenis kendaraan saja, Bapak? Oke, terima kasih. Untuk jenis-jenis kendaraan dalam waktu penanganan kebakaran maupun penyelamatan itu tidak hanya jenis yang tadi kita disebutkan sama Mas Eko. Kita ada banyak, yaitu mobil water supply atau mobil suplai air yang kapasitas 5.000 liter dan kapasitas 10.000 liter. Dan juga ada mobil penembak yang lain jenis fire factor, dan mobil rescue-nya juga ada jenisnya Brunto Skylift. Dia mobilnya model mobil tangga. Nah, penasaran kayak gimana mobilnya? Ya persis di belakang saya ini. Inilah mobil rescue kita yang menjadi ikon Kota Madiun. Untuk biar lebih berkembang juga kita buktikan bahwa Kota Madiun itu mempunyai kendaraan yang benar-benar safety untuk penanganan kebakaran maupun penyelamatan, yaitu mobil Brunto Skylift F55 RX atau 555 meter. Ini buatan Finlandia, kendaraan ini buatan Finlandia. Untuk mesinnya atau unitnya itu dari Swiss, yaitu Scania. Kendaraan Scania, mungkin adik-adik pengen lihat merek-merek truk, cari aja namanya merek truk Scania. Nah, itu dia terbuat buatan dari Swiss. Kalau unit ini dirakit di Finlandia, negara Finlandia di luar negeri ya. Ini kapasitas angkut atau untuk penyelamatan berada di 55 meter juga jangkauannya. Ataupun kita dia mau ke atas atau menyamping. Kalau menyamping cukup hanya sampai 2 atau 3 rumah itu kita bisa sampai. Untuk kapasitas orang yang kita masuk, nah di sini adalah tangga penyelamat. Tangga penyelamatnya atau keranjang penyelamat ada di sini. Kapasitas 4 orang. Hanya 4 orang ya, Bapak? Iya, yang kita selamatkan adalah hanya 4 orang, 2 operator dan 2 penyelamat. Yang diselamatkan, 1 operator, 1 rescue dan 2 orang yang diselamatkan. Terus ini untuk tangga bila mana dia orangnya banyak, ya ini ada tangganya untuk turun, dan turunnya itu harus 2 orang dulu sampai bawah, baru 2 orang lagi sampai bawah, baru 2 orang lagi sampai bawah. Tidak bisa bersama-sama karena kapasitasnya kita terbuat dari hidrolik dan aluminium foil, dia agak ringan. Ini untuk ketinggiannya sendiri, Bapak, tangganya ini sampai tingginya sampai berapa ini? Sampai 55 meter di atasnya Aston. 55 meter di atasnya Aston. Aston. Nah, Aston itu masih di atasnya lagi. Nah, jadi tinggi. Kita sampai 55 meter. Jadi seperti tower radio atau tower telekomunikasi. Betul sekali. Nah, mau tahu dalamnya? Penasaran kan anak-anak? Nah, mau tahu dalamnya? Unit sebesar ini dalamnya kayak gimana sih? Iya. Nah, ayo sekarang kita ikuti di dalamnya kayak gimana sih? Kalau penasaran, mari kita simak sama-sama ya anak-anak, jangan kemana-mana. Nah anak-anak, kita sudah berada di dalam mobil pemadam kebakaran ini. Nah, Bapaknya akan menjelaskan apa saja fungsinya sebagai dorong. Monggo Bapak. Oke adik-adik, inilah di dalam kabinnya kendaraan unit rescue yang dimiliki pemadam kebakaran Kota Madiun. Unit-unit ini adalah unit-unit istimewa karena kita bisa menolong, juga bisa memadamkan api. Nah, unit istimewa ini juga dilengkapi dengan alat-alat yang dengan kecanggihannya yang luar biasa. Di sini ada juga monitor. Ini monitor itu untuk kita bisa melihat di belakang. Nah, monitor kedua bisa kita lihat dari atas.
Dari keranjangnya itu juga ada kameranya. Ada kamera thermalnya juga, kita bisa monitor, dan juga kita punya monitor portable. Jadi kita nggak hanya lihat dari dalam sini, nah kita juga bisa monitor dari tempat lain. Iya, baik. Nah, Mobile ya berarti itu. Mobile, ini yang apa itu utama, monitor utama, tapi juga bisa ada monitor mobile. Jadi di sekeliling kendaraan kita itu terdapat sensor-sensor yang amat banyak sekali. Ada sekitar 22 sensor. Contohnya sensornya apa saja? Sensor tubruk, sensor panas, sensor listrik. Bila mana kita mendekati daerah yang berbahaya dengan mengandung listrik yang tinggi, ya, unit ini otomatis berhenti. Oh, seperti itu. Dan otomatis ya, Bapak? Dengan otomatis dia dengan berhenti. Nah, di sini unit sini juga dilengkapi berbagai macam namanya tentang dia safety-nya. Ya. Unit ini benar-benar safety. Bila mana kita bisa di sini ada namanya horn. Nah, ini ada mekanisme tentang safety-nya. Mekanisme dia umpama mau menurunkan kaki, dia hidup. Oh, baik. Nah, mau menaikkan keranjang, apa itu tentang tangganya, dia hidup. Mesinnya hidup, ada locker yang terbuka. Dia otomatis mobil ini nggak mau jalan. Karena harus semuanya tertutup, safe semua baru mau jalan. Dan ketinggian mobil ini nih 3,90 meter atau 4 meter kurang 10 cm. Nah, di sini kita menggunakan mesin Scania dengan kecanggihannya juga yang luar biasa. Nah, mesin ini dengan di sini juga dilengkapi dengan sistem PTO. Sistem PTO. Nah, sistem PTO itu adalah sistem hidrolik dengan dari kendaraan. Push to talk. Nah, jadi kita harus menombol salah satu tombol untuk menggerakkan gigi atau gardan untuk penggerak di hidroliknya. Oh, baik. Nah, begitu. Jadi tidak mengganggu transmisi yang lain. Ya. Nah, dengan penjagaan itu di sini ada layar monitornya juga. Nah, layar monitornya juga tersedia ini. Nah, canggih sekali ya, Bapak ya. kita bisa melihat apa aja yang pemeriksaan, peringatan, dan di sini ada juga peringatan apa yang ada di dalam kendaraan ini. Karena di sini adalah saking banyaknya sensornya, ya jadi kita harus, jadi inilah keistimewaan kendaraan unit rescue ini. Bila mana ada yang orang butuh pertolongan di tempat ketinggian, kita bisa pakai ini. Canggih sekali anak-anak mobil dari pemadam kebakaran ini ya, Bapak ya, sangat-sangat canggih. Dan ini ya, Pak ya, dari kota ya, Bapak ya. Kota Madiun. Nah, dari Kota Madiun. Jadi kita sebagai warga Kota Madiun berbangga punya unit yang benar-benar tidak dimiliki kota yang lain. Di Indonesia yang dimiliki unit seperti ini baru kalau nggak salah 8 kota. 8 kota, baru Ya. 8 kota ya. Untuk Jawa Timur baru 2 kota. Dan Madiun salah satunya. Madiun Wow. salah satu. Madiun dan Surabaya yang punya. Nah, yang kalau Balikpapan, Jakarta, terus Bandung, sama Pekanbaru punya. Medan juga punya. Nah, inilah di Jawa Timur hanya satu-satunya kota kecil, kota kita, kota tercinta, ya tuh. Tapi punya, walaupun kita kecil loh, kota kita itu kecil, tapi kita punya sesuatu hal yang luar biasa untuk pertumbuhan perekonomian, dan kita juga harus ready dan siap. Terima kasih Bapak penjelasannya. Kami sudah diizinkan untuk melihat-lihat mobil canggih pemadam kebakaran ini. Tentunya anak-anak sudah tidak penasaran lagi apa sih yang ada di dalam mobil kebakaran ini. Baik anak-anak, kita sudah berada di mobil pemadam kebakaran. Nah, setelah ini kita akan langsung saksikan cara memadamkan api, baik itu secara tradisional maupun secara modern. Jangan kemana-mana ya. Cara memadamkan api secara modern ya Bapak ya? Iya, benar. Nah, untuk secara modern ini menggunakan apa Bapak boleh? Di sini kita akan menggunakan namanya apa? Ya, ini namanya apa? Kepanjangannya adalah alat pemadam api ringan atau singkat APAR. Di sini warnanya biru. Biasanya ada kuning, biasanya itu warnanya ada merah sama kuning yang biasa digunakan. Ini ukurannya 30,5. Ini termasuk alat
alat pemadam api yang modern. Ada juga pemadam api modern lainnya, yaitu menggunakan unit yang ada di belakang kita. Itu juga modern. Pemadam itu ada dua, modern dan tradisional. Ya, ini namanya apa? 30,5. Ini isinya powder, ya, atau tepung. Nah, ini tepung. Ya, tepung kimia kering. Ini bisa digunakan untuk pemadaman benda padat, benda cair maupun listrik, ya. Jadi kalau pakai ini disemprotkan ke listrik, kita tidak akan tersengat karena ini khusus tidak menghantarkan listrik. Itu jenisnya powder. Oh ya, jadi berarti biasanya berarti di rumah memang wajib kita ada peralatan seperti ini. Jadi ada wajib karena kan kita juga tahu ya kejadian apa ya kan kita alami ternyata itu peralatan seperti ini memang sebenarnya wajib ada di rumah. Wajib dimiliki. Ya, wajib dimiliki. Ini biasanya tuh minimal 3,5 kilo ukurannya. Ya, itu sudah istilahnya safety kita di rumah, karena kita tidak tahu ya, mungkin kita lagi memasak ataupun ada konsleting listrik, kan kita tidak tahu ya. Jadi ini salah satu pengamannya di sini tuh, safety-nya kita. Ini expired 3 tahun. Ada 3 tahun ini. Jadi kita 3 tahun itu terlindungi oleh ini apar. Oke, ini apar ini digunakan untuk api yang masih awal atau masih kecil. Iya, masih ringan. Pakai ini disemprotkan selesai. Jadi tidak akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Iya, seperti itu. Nah itu anak-anak. Jadi di sini ada apa dan juga mungkin ada lagi. Ini namanya karonggoni ya. Ini disebut alat pemadam api tradisional. Yang namanya tradisional ini penggunaannya terbatas, ya. Ini tidak bisa digunakan untuk listrik, ya. Jadi ya jangan sampai dihidupkan atau dibuat pemadaman pada waktu ada konsleting listrik. Gitu. Biasanya pakai kain-kain yang basah. Iya betul. Boleh. Selain menggunakan karanggoni, kita juga bisa menggunakan sejenis mungkin handuk, mungkin sarung yang mempunyai rongga atau bisa menyerap air, seperti itu. Dibasahi dulu sebelum melakukan pemadaman, harus dibasahi dulu secara menyeluruh, semua permukaan harus terkena air, seperti itu. Baru cara menutupnya ditutupkan ke media yang terbakar. Nah ini dicontohkan sama Pak Pandu ya, ini caranya seperti ini. Nah misalkan ini media yang terbakar, sekarang ini cara-caranya, cara pegangnya seperti ini, ibu jarinya di luar seperti ini ya. Adik-adik bisa lihat ya. Bisa disimak ya. Disimak ya, ujung sama ujung dipegang ya. Ini ujungnya pegang. 4 jari di dalam, jempolnya di luar. Iya. Gitu. Habis itu kita tekuk ke dalam. Nah, nih fungsinya melindungi jari-jari kita agar tidak terkena api, sengatan api. Ini sebagai perisai ya. Ini sebagai perisai. Karena ini sudah terbasahi oleh air, jadi ini terasa dingin, tidak akan terasa panas. Seperti itu. Bisa ditekuk ataupun diluruskan, sama saja. Tergantung kita enaknya gimana. Nah, jangan lupa kuda-kuda kiri depan atau kanan depan ya, serah gimana arahnya. Salah satu iya betul. Jalannya harus menyamping, tidak boleh lurus, karena kita tidak tahu kalau jalan lurus karena tertutup, kita tidak tahu di depan ada halangan, kita bisa tersandung. Makanya jalannya harus miring, menyamping ya, harus menyamping. Kalau di luar ruangan, perhatikan arah angin. Kalau anginnya dari timur, kita harus memadamkan dari timur juga, tidak boleh dari barat. Karena kalau anginnya dari timur ke barat, otomatis lidah apinya akan ke barat, akan menyerang kita. Otomatis kita harus mengikuti arah angin, kita harus muter. Jadi kita harus dari timur ke
Nah, seperti itu. Searah angin, betul. Ya, itu maju. Silakan dinilai cukup, pas. Kita tutupkan secara pelan-pelan, ya, adik-adik. Pelan-pelan ditutup sampai seluruh permukaan yang terbakar itu tertutup rapat. Fungsinya ini untuk menyelimuti, ya, menyelimuti seluruh permukaan yang terbakar. Otomatis panas yang di dalam juga sudah mulai dingin, oksigennya juga sudah mulai berkurang, otomatis api akan mati. Karena prinsip kita itu ada segitiga api, ada panas, ada oksigen, dan ada udara, ada bahan. Nah, di sini kalau tiga unsur ini salah satu kita matikan, kalau oksigennya kita hilangkan, kita tutup, oksigennya hilang, otomatis akan mati. Itu. Ya. Nah baik anak-anak, ini adalah suatu pengetahuan, pengalaman yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk Ayu sudah menjelaskan. Jadi banyak step-stepnya, langkah-langkahnya untuk memadamkan api. Lalu Anak-anak, kita bertemu lagi dengan Pak Yudis ya. Nah Pak Yudis, tadi sudah dijelaskan cara memadamkan api secara modern. Nah kita kali ini akan memadamkan api secara tradisional seperti itu ya Bapak ya. Baik. Boleh dipraktekkan ya Bapak, mulai bisa dipraktekkan? Ya, ini nanti kita akan beri contoh ya. Dari petugas kita bersama Pak Pandu nanti memberikan contoh satu kali dan nanti akan dipraktekkan oleh ibu guru ya, mungkin Ibu Mega atau siapa nanti atau Miss Mira nanti bisa mencontohkan ya buat adik-adiknya di rumah. Oh iya, yang perlu diingat, ini tidak boleh ditiru ya dari di rumah. Kecuali ada pendampingan dari orang tua atau orang-orang yang sudah profesional. Jangan dilakukan sekali-kali, apalagi bermain api ya. Tidak boleh dipraktekkan ya Bapak ya. Ini cukup menjadi pengalaman saja biar supaya anak-anak tahu edukasinya seperti apa cara memadamkan api. Tapi anak-anak tidak boleh mempraktekkan di rumah tanpa ada pengawasan orang tua. Betul sekali. Oke, langsung aja kita langsung menuju ke di sini bersama Pak Pandu. Di sini contoh cara pegangnya seperti ini ya, perlu dilihat, jangan sampai terbalik. Kita harus melindungi jari-jari kita supaya tidak terbakar waktu pemadaman api. Seperti ini. Kita ke dalam, jangan lupa dicelupkan ke air dulu sampai benar-benar basah. Langkah berikutnya kita akan menuju ke lokasi atau titik api yang terbakar dengan cara jalan menyamping, jangan sampai jalan lurus. Oke. Setelah mencapai jarak seperti ini dirasa cukup, kita akan lakukan kuda-kuda dulu ya. Pasang semua, anggap aja ini perisai, kita taruh ke depan, kita maju pelan-pelan sambil melihat arah angin, dari mana anginnya kita kuda-kuda terus sampai menempel. Pelan-pelan kita lalu dorong secara pelan-pelan, tidak boleh dilempar ya. Pelan-pelan terus dorong terus sampai menutupi seluruh area permukaan yang terbakar. Pinggungnya ini harus mengikuti, harus membungkuk. Oke. Kalau sudah tertutup rapat, kita pastikan dengan cara merapikan sampai ada oksigen yang masuk ke sela-sela. Karena nanti bisa akan nyala kembali. Setelah dirasa cukup, keluar asap putih, berarti itu tandanya api sudah padam. Tetap sama cara pengambilan, setelah selesai dinyatakan benar-benar sudah padam, baru kita cara pengambilan juga sama seperti tadi. Ditekuk dulu ke dalam, hidungi, langsung mundur satu langkah sambil menutupi muka atau badan kita. Seperti itu. Fungsinya untuk apa? Kalau terjadi nyala kembali, kita langsung tutup badan kita atau muka kita menggunakan karung daun ini agar tidak terkena sengatan api yang nyala kembali. Ya, ini akan dicontohkan apabila nanti terjadi nyala api kembali. Ya, tutup pelan-pelan, jangan dilempar, jangan takut, jangan panik, tenang. Tutup dulu, rapatkan sampai keluar asap putih. Nah, ini kita akan coba
Nah, seperti itu. Lalu kita mundur satu langkah. Ya. Antisipasinya seperti itu ya Bapak? Iya, betul. Supaya tidak mengenai badan kita. Badan kita, betul. Iya. Nih, ini contoh kalau kita melemparkan, ya, melempar karung goni. Biasanya kan panik, ya, kita takut, panik, kita main lempar. Iya, nanti seperti itu ya. Itu adalah cara yang salah ya Bapak? Itu cara yang salah. Nanti akan mengakibatkan percikan atau media yang terbakar di sini akan keluar dan ya malah nanti kalau di samping kanan kiri kalau ada bahan misalkan kayu, misalkan ada meja, ada taplak, bisa akan meluas nanti seperti itu. Kalau seperti ini kita ambil aja bahan atau pemadam ini tradisional yang baru, ini jangan diambil, kita ambil aja yang baru, tutupan pelan-pelan, iya seperti itu. Tutup rapat, jangan sampai oksigen masuk. Nah seperti ini contoh yang benar. Sama langsung mundur satu langkah menutupi badan atau muka kita, seperti itu. Nah, itu dia adalah dua cara. Nah, yang pertama tadi sudah dipraktekkan dengan Bapak Pandu. Nah, betul sekali. Nah, itu adalah cara-cara baik yang benar maupun yang salah. Terima kasih. Oke Bu, demikian cara-cara yang tadi disampaikan Mas Yudis. Gimana pemadaman secara modern, secara tradisional, dan lain sebagainya. Demikian untuk mungkin bisa menjadi, dan satu hal pesan kita, jangan bermain api di rumah atau memadamkan api sendiri. Harus orang tua atau yang lebih yang sudah terlatih ya dan profesional, itu pesan kami. Harus didampingi oleh orang tua, dalam pengawasan orang tua ya, anak-anaknya tidak boleh dipraktekkan sendiri. Baik, terima kasih Bapak Yudis dan Bapak Pandu atas waktunya. Baik anak-anak semua, kita sudah melalui rangkaian acara, yaitu mulai dari perkenalan dari petugas pemadam kebakaran, peralatan-peralatan atau perlengkapan, dan juga kita sudah melakukan praktek pemadaman kebakaran dengan cara yang baik dan benar. Lalu selanjutnya, nah betul sekali. Nah, karena tadi sudah dijelaskan peralatan, terus habis itu alat-alat yang digunakan. Nah, selanjutnya mungkin ada pesan dan kesan untuk anak-anak di rumah, Bapak. Apa saja pesan dan kesannya untuk anak-anak di rumah supaya apabila terjadi pemadam, apabila ada kebakaran seperti itu. Iya. Ya anak-anak ya, semua sehat. Mungkin kamu sedikit kembali kita ulangi ya. Sajane kebakaran itu apa? Apa kebohongan? Tentu tidak. Pengertian kebakaran itu masalah api. Api yang tidak terkendali, api yang enggak bisa kita kendalikan. Kebakaran biasanya mulai dari kecil, tidak langsung besar. Dan itu ada pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab terhadap kebakaran? Tentunya anak-anak yang tanggung jawab yang dekat dengan api. Kebakaran dari kecil akhirnya besar. Kalau dari kecil sudah kita selesai akan besar. Makanya anak-anak saya yakin pinter, dia punya jiwa kemanusiaan seperti petugas pemadam kebakaran. Jiwanya kemanusiaan, menolong. Jadi kalau ada api kecil, kalau kita mau membantu nggak bisa teriak, tolong kebakaran, itu sudah membantu. Mungkin ada orang lain masyarakat membantu. Kalau sudah nggak terkondisi, telepon pemadam kebakaran. Makanya ini dikasih materi pemadam kebakaran ya. Itu semuanya tadi juga anak-anak harus tahu dan paham, kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama yang dekat dengan api. Kalau kita nggak bisa mematikan, teriak. Karena apa? Judulnya tadi saya katakan, kebakaran pengertiannya api yang tidak terkendali. Berarti ada api yang terkendali. Ada kompor itu, mamah kita, ibu kita, yang di kita pakai kompor jeblek hidup, biarkan, itu nggak kobongan, nggak kebakaran karena terkendali. Korek jres, kenapa nggak kebakaran? Karena tidak terkendali. Materi ini saran saya dipahami anak-anak semuanya, semua, karena tanggung jawab
kebakaran adalah yang dekat dengan api. Enggak melarang kita mimpi pengen jadi apa saja, boleh, termasuk pengen jadi pemadam kebakaran, boleh. Yang jelas masalah kebakaran itu terbawa selama manusia hidup. Karena apa? Yang tadi saya katakan, yang tanggung jawab kebakaran yang dekat dengan api. Petugas Bapak itu memang jiwanya penolong, tapi kalau nggak ada informasi nggak akan datang. Yang tahu yang dekat, dia akan bertanggung jawab, nggak bisa memadamkan, teriak tolong kebakaran. Itu sudah kita berniat baik, sudah Tuhan tahu, kita dapat pahala. Itu saran saya. Jadi itu akan melekat besok jadi profesi anak-anak sekalian. Dimanapun berada tetap ada, karena kita bisa selalu dekat dengan api juga. Jadi api yang selalu kita kendalikan, jadi nggak akan terjadi kebakaran. Mungkin itu Bu, ada lagi. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Jadi anak-anak, apabila ada kebakaran silahkan saja langsung minta tolong dengan orang-orang terdekat ataupun di call centernya pemadam kebakaran ya Pak, dengan nomor 0351482255. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita bilang motonya ini ya Pak ya, pemadam kebakaran ada ya Bapak ya. Baik, mari kita bilang sama-sama ya. Baik, 1, 2, 3. Pantang pulang sebelum padam. Terima kasih dan sampai jumpa.